Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuansa Al-Miftahaini Channel yang berbahagia. Semoga Anda sekalian senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang paling menarik. Cinta dan pernikahan. Bersama saya Abi Fahruddin SAG Al-Hafidh selaku pengasuh Pondok Pesantren Nasuhul Qulub Malang. Sehat Abi? Alhamdulillah sehat walafiat. Umi Rafiqatul Hasanah SSI, Ya. Ibu Nyai PPTQ Nasuhul Qulub Malang. Sehat Umi? Alhamdulillah sehat berkembang. Abi, Umi ya. Berbicara mengenai cinta. Ini hal yang sangat menarik. Sangat menarik dan untuk segala umur. Iya, mulai remaja, pemuda, sampai orang tua pun Sangat memerlukan cinta. sangat memerlukan cinta. Karena tanpa cinta Bagai taman tak berbunga. enggak, betul Pak. Lagu ya Iya, pertama. Roma Irama ya, Bi ya. Iya. Si Roma Irama. Cinta itu sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tertanam dalam hati sanubari. Seperti itu ya, Iya. Abi ya. Jadi ketika seseorang ya tanpa cinta ya, tentunya hidupnya akan gersang. Tetapi ketika dengan cinta, hidupnya akan bergelora. Hidupnya akan berbunga-bunga ya. Yang sulit menjadi mudah, yang gelap menjadi terang. Yang jauh akan dekat. Ya. Jarak yang tak terbatas akan menjadi begitu dekat ya. Seperti itu Abi ya. Ya. Ini tentunya perlu pendapat ini ya, pendapat Abi dan Umi tentunya ya. Kalau menurut Abi, cinta itu yang bagaimana? Hakikatnya itu apa? Abi? Hakikat cinta ya Abi. Oh iya, saya ingat ayah belum kenalan ya. Saya perkenalkan kita semuanya. Yang di hadapan saya adalah Haji Bambang Prajuritno SS, Sarjana Sastra. Beliau adalah pecinta dan pengamat sejarah. Ini kesempatan saat ini tepat sekali buat ayah ya nanti untuk menyampaikan hal-hal yang kesejarahan, walaupun jenengan host Abi yang punya channel ini lagi dihack atau gimana nih? Saya paksa hostnya untuk nanti menjelaskan hal-hal yang kaitannya dengan sejarah, nanti bagian ayah. Terus kemudian yang Umi karena dapat kesarjanaan adalah dari biologi, maka nanti akan menjelaskan hal-hal yang sains. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Ya begitu pemirsa, mengenai definisi cinta saya ikut saja sama host ya, karena nanti kalau hostnya sudah mendefinisikan maka hal-hal penjelasan adalah setelah definisi. Saya ikuti apa yang menjadi definisi dari ayah Bambang, maka saya akan membuat definisi ayah ini yang nanti akan saya gambarkan. Ya. Jadi cinta itu bagaikan bunga. Dia akan merekah ya, dan harum, mewangi. Ya. Siapapun yang akan membau aromanya, ya, maka dia akan tertarik. Siapapun itu. Dan dengan cinta hidup itu akan lebih hidup dan bermakna. Dunia tanpa cinta maka akan ada permusuhan ya. Tetapi ketika dunia dipenuhi cinta ya, maka kasih sayang, perdamaian akan terjadi ya. Betul. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini kita lanjut di dunia remaja dulu Abi. Jadi fenomena di dunia remaja ini memang akhir-akhir ini sangat fenomenal ya. Mengenai pemuda melakukan
hubungan cinta antar lawan jenis dia, yang tentunya biasa disebut sebagai pacaran. Kalau pacaran umumnya ini kan biasa kita dengar ya, dan kita lihat di kalangan generasi muda dalam kacamata budaya ya, budaya yang tentunya budaya sangat lama di Melayu ya. Jadi pacar itu sebenarnya berasal dari asal usulnya dari istilah bunga pacar banyu kalau kita kenal. Pacar warnanya kuku, pink ya. kan? Pacar buku di sini ya, pacar banyu kalau di Jawa Timur dia. Jadi daun pacar itu biasa dijadikan sebagai media waktu itu di daerah Melayu, dari Sumatera daerah sana itu. Jadi ketika seseorang itu seorang laki-laki menyukai wanita dan dia mulai tertarik untuk diungkapkan rasa cintanya dan dilanjut untuk kepada hubungan pernikahan, biasanya pemuda laki-laki waktu itu dia akan datang bersama teman atau keluarganya kepada sang wanita. Iya, sang wanita yang disukai Umi. Kemudian dia menyampaikan sebuah pantun cinta sebagai luapan asmara yang ada dalam dirinya. Dan dia akhirnya terjadilah saling sahut pantun, karena memang di budaya Melayu itu ada adat seperti itu, adat yang budaya sangat lama sekali, sangat lama. Nah, setelah sahut pantun dan si wanita tadi membalas pantunnya, pantun berbalas ya istilahnya. Nah, setelah itu berarti si pemuda merasa bahwasanya cintanya itu terbalas dari pantun tadi, pantun cinta tadi. Nah, kemudian si pemuda tadi yang datang ya itu memberikan bunga pacar, bunga pacar pada si wanita tadi yang disukai, dan bunga tersebut ditumbuk bersama dan ditaruh di kukunya masing-masing, kuku sepuru ini. Kutekan Kutekan, istilah sininya. Kutekan. Nah, setelah itu pulanglah pemuda laki-laki ini. Jadi untuk berpikir lebih jauh lagi mengenai kelanjutan untuk menuju pada jenjang pernikahan. Jadi umur dari kutek itu ya, kutek ya, pitek ya, kutek ya. Jadi istilah daerah kan berbeda-beda. Pewarna kuku. Ya. Ini akan hilang 3 bulan. Nah, ketika si pemuda ini sampai dengan 3 bulan tadi, ya, mendekati sebelum hilangnya kutek ini atau pitek, ini datang kembali bersama keluarganya untuk melamar. Ketika sudah melamar, maka jadilah mereka pasangan yang akan menjadi suami istri, ya, untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan. Namun ketika sampai 3 bulan, ya, hingga hilangnya pewarna kuku itu, pemuda laki-laki ini belum datang bersama keluarganya kepada pihak wanita yang disukai tadi, maka itu sebagai penanda tiada lagi hubungan, sehingga adat Melayu membatasi ya. Jadi antara penyampaian rasa suka kepada lawan jenisnya tadi sampai kepada jenjang pernikahan itu selama 3 bulan hingga hilangnya warna dan pacar yang ada di kukunya. Seperti itu. Jadi 3 bulan. Namun saat ini ya, ada sebuah fakta yang mencengangkan. Mencengangkan. Ternyata istilah pacar ya, atau pacaran ya, pacar itu karena tadi setelah dalam adat Melayu pantun berbalas sampai dengan menuju ke pelaminan 3 bulan ya, sebagai penanda ini adalah langkah untuk menuju pernikahan. Namun saat ini istilah pacar itu sebagai kekasih yang digunakan untuk berkasih-kasihan, ya. Bersayang-sayangan tanpa adanya waktu yang jelas,
kadang di usia SMP ya, Umi ya, usia remaja yang belia sekali ya. Mereka berpacaran sampai akhirnya mereka melakukan hubungan pegangan tangan ya, terus kemudian sampai bahkan berciuman juga, jadi seperti itu. Nah, fenomena ini itu di tingkat remaja, padahal mereka mungkin dalam jenjang pernikahan masih jauh. Nah, ini fenomena terjadi. Ada sebuah fakta yang ditulis oleh peneliti, dan kemudian direkam oleh dan dicatat oleh Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia SKRRI pada tahun 2012 yang sangat silam sekali, menyatakan bahwasannya rata-rata ya 75% remaja di Indonesia ketika berpacaran ya, mereka berpegangan tangan. 75% itu pemuda dan remaja. Terus kemudian yang lebih mencengangkan lagi dan mengenaskan tentunya ya, dari data yang dihimpun oleh Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ya, tahun 2012, 9 tahun yang lalu ya, berarti ini sebanyak 20,9% remaja di Indonesia ketika berpacaran ya mengalami kehamilan dan juga kelahiran pranikah. Nah, ini adalah suatu fenomena yang menakutkan bagi orang tua ya. Nah, ini dalam pendapat Abi bagaimana ini? Tadi ayah sudah menyampaikan definisi cinta, kemudian ada aksesoris cinta ya yang dikenal nama pacaran, sudah jenengan sampaikan dari awal sejarahnya tadi. Terus kemudian berkembanglah waktu, pacaran sudah melakukan hal-hal yang katakanlah amoral, katakanlah sesuatu yang sudah melanggar tatanan etika. Yang ayah tanyakan ada apa nih ngomong-ngomong nih, hukum atau ini jangan berbicara masalah hukum dulu. Tentunya ya, pergeseran nilai ya, hampir semua istilah apapun di dunia ini dengan waktu akan ikut bergeser. Maka untuk mengerti istilah yang orisinil mulai dari akhir, kita perlu menelusuri awal. Saya beri contoh misal kata hikmah. Kata hikmah dulu, hikmah itu artinya yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Kalau dulu namanya hikmah itu sama dengan Al-Qur'an. Waktu berkembang sampai hari ini hikmah sudah masuk kepada definisi segala sesuatu yang menjadi akibat. Ini adalah perkembangan istilah. Begitu pula nama fikih. Kalau fikih dulu artinya faham, yufaqihu fiddin. Sekarang fikih sudah disebut sebagai hukum agama. Nah, karena yang dibahas hari ini adalah cinta, ternyata pacar ya. Judulnya cinta dan pernikahannya ya. Tentang masalah pacaran juga sudah berubah istilah. Kalau dulu yang seperti tadi pakar pengamat sejarah Ayah Bambang Prajuritno sudah mengatakan yang itu. Kalau kita lihat tadi ada statement yang kedua, pacaran kekinian kan. Ternyata di mana pegang-pegangan dan lain-lain. Semua itu tentu hal yang begitu ingin dihindarkan oleh orang tua agar anaknya bisa benar-benar terjaga dari hal-hal itu. Nah, menurut saya namanya istilah berubah itu hal yang wajar ya. Istilah sesuai zamannya maka akan ikut berubah polanya. Hampir semua istilah seperti itu. Ya. Dalam kacamata saya, Umi ya. Jadi istilah pacar ya
atau pacaran zaman dahulu itu memang untuk menuju ke jenjang pernikahan, karena memang ada batas yang telah ditentukan oleh budaya masyarakat waktu itu. Namun tadi sudah disampaikan sering bergesernya waktu, tentunya tata nilai itu berubah karena bisa jadi pengaruh dari budaya-budaya asing yang masuk ya. Dalam kacamata saya, saat ini pacaran itu lebih cenderung kepada dating atau kencan. Jadi artinya adanya gelora romantisme seorang dua insan remaja atau pemuda untuk bercinta kasih ya, berkasih sayang tanpa adanya batas waktu yang jelas ya. Mereka kadang melakukan kencan ini berulang-ulang, jadi janjian bertemu ya, kemudian sampai tidak ada waktu, tidak ada batas waktu, janjian bertemu, kemudian besok janjian lagi, sampai akhirnya hubungan itu lebih dalam dan serius ya. Tapi tidak kunjung nikah. Tidak kunjung terjadi pernikahan. Nah ini tentunya saya mau bertanya pada Umi. Ya. Umi pernah pacaran nggak, Umi? Saya tanya dulu Abi ya. Nggak apa-apa Abi ya. Umi pernah pacaran, Umi? Pacaran Umi ya? Iya. Insya Allah tidak, Pak. Tidak ya. Jadi sewaktu kenal sama Abi itu memang langsung sudah serius. Seperti itu. Iya. Perasaan seorang wanita ketika ditanya mengenai hubungan ya yang lebih serius mengenai cinta itu bagaimana, Umi? Hubungan yang Lebih serius mengenai tentang cinta ini, sepengalaman Umi ya Iya. Pak Bambang. Tadi ketika mengenal Abi, terus kemudian timbul rasa cinta, timbul rasa peduli, itu dari hati, itu sudah kayak ya ini sepertinya sosok yang tepat. Jadi kalau kita sudah mantap, sebaiknya dilanjutkan ke jenjang yang serius. Dan waktu itu juga Umi nantang sama Abi, ini kapan ini mau ke tempat Saya yang ngejar-ngejar. Yang ngejar-ngejar Abi. Laki-laki harus mengejar. perempuan Umi sendiri Iya. juga nantang Abi kan. Iya. Ini kapan mau ketemu orang tua sebagai wujud kalau memang ini cinta, ya ayo kita perjuangkan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam suka atau duka, baik yang akan dihadapi maupun yang sedang terjadi. Dan pembicaraannya lebih serius dengan komitmen di masa depan, komitmen untuk kehidupan juga, kehidupan baik secara agama, kehidupan secara sosial dan secara kebudayaan maupun yang lainnya. Ini didiskusikan sebelum terjadi pernikahan. Ya. Jadi diskusi ini kita persembahkan kepada seluruh Anak-anak kita, termasuk anak didik. ya. Bagaimana Umi seandainya anak-anak kita, anak yang kita didik Ya. ya, ini terutama yang wanita ya, Iya. ada seorang remaja ya, pelajar katakanlah, laki-laki mengungkapkan cinta kepada seorang pelajar putri padahal dia masih usia remaja, masih usia belia. Ini seharusnya dari sisi psikologi remaja ya, karena Umi kan pernah remaja Umi ya. Iya. Ketika ada seorang remaja laki-laki menyampaikan cintanya kepada remaja wanita, Ya. ini dia harus bersikap bagaimana, Om? Ya, ini dari dua sisi nggih. Pertama, penempatan Umi kayak pas remaja atau enggak, berarti anak-anak kita yang masih remaja perempuan itu tentunya harus sudah punya bekal dulu, bekal iman, bekal iman bahwa yang harus kita lakukan sebagai perempuan ketika ditembak istilahnya dikasih pernyataan cinta dari lawan jenis, ya harus
tahu bahwa ini mau ke jenjang yang serius atau tidak. Karena masih remaja kan tentunya masih jauh. Iya. Jadi dikatakan dengan baik bahwa saya akan fokus dulu dengan belajar maupun mengejar cita-cita. Karena itu demi kehidupan selanjutnya dan juga demi keluarga. Dan saya itu waktunya masih belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk menjadi contoh yang baik juga untuk adik-adik saya, untuk keluarga saya. Jadi saya akan lebih fokus dulu dengan mencari ilmu. Iya. Itu sikap yang terbaik yang harus disampaikan oleh seorang remaja putri ya. Iya, remaja ketika putri. dia mendapatkan ungkapan cinta dari remaja putra, terutama yang usia SMP atau SMA gitu, seperti itu ya. Iya. Terus kemudian kalau dari kacamata sebagai orang tua itu berarti harus dikawal terus, karena usia-usia remaja ini kan memang gairah seksualnya sudah mulai berkembang, dan usia ini memang usia tahap yang sangat riskan sekali, di mana emosinya mulai meluap-luap. Terus kemudian dari segi badannya juga sudah terjadi perkembangan menuju matang. Terus kemudian secara psikologi juga sudah mulai tumbuh benih-benih cinta. Ini sebagai orang tua kita harus mengawal selalu, memberi nasihat kepada anak, terus kemudian mencontohkan yang baik. Ibaratnya kalau Abi sama Umi saja kan bermesra-mesraan di depan anak, itu adalah sesuatu yang tidak boleh ya Abi ya. Lebih baik kita hindari. Jadi meskipun kita sudah menikah, tetapi mencontohkan untuk tidak berpegangan tangan atau apalagi yang lebih mesra di depan anak-anak. Walaupun itu anak sendiri. Iya, walaupun anak sendiri. Oh ya Umi, seharusnya sejak kapan ya seorang remaja atau seseorang itu ya, itu diajarkan mengenai pendidikan mengenai hal ini? Pendidikan masalah seksual dan seterusnya, agar tidak sexual education. Agar tidak terjadi hal yang fatal. Itu harus kita kawal semenjak sedini mungkin. Jadi umur-umur anak sudah mulai paham tentang kosakata, tentang hal-hal sekitar, itu harus mulai kita ajarkan. Seperti misalnya umur 2 tahun itu kan sudah tahu tentang Umi, Abi, oh ini Mbak, ini Mas. Itu harus kita ajarkan. Misalnya mandi tidak boleh terlihat sama orang lain, hanya boleh dilihat sama Umi saja kalau dia perempuan, kalau laki-laki boleh dilihat Abi. Terus kemudian kita mulai memisah, nanti kalau seiring berjalannya waktu memisahkan anak, misalnya punya 2 anak perempuan dan laki-laki, ini jangan dicampur. Terus kemudian ketika berteman juga sebaiknya dicampur dengan yang sejenis. Jadi perempuan ya silahkan mainnya sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Terus kemudian diajari juga cara memperlakukan kalau sesama perempuan itu sebaiknya seperti apa, kepada lawan jenis seperti apa yang boleh dilihat sama lawan jenis, apa yang tidak boleh dilihat, apa yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh disentuh. Itu harus kita ajarkan sedini mungkin, supaya jadi tameng ketika ada orang memegang tangan kita atau mencolek atau apa, itu kita bisa menangkis secara refleks. Jadi refleks itu harus ditimbulkan sedini mungkin, harus kita ajarkan sedini mungkin. Abi ini giliran Abi. Tadi Umi mengenai seorang remaja laki-laki, perempuan ya. Nah sekarang bagaimana ketika seorang remaja laki-laki, dia sedang bergelora, masuk usia pubertas. Nah, ini sementara benih-benih bunga cinta itu sudah mulai berkah dalam hatinya. Ini seorang remaja harus bagaimana? Bersikap bagaimana? Dia sudah bergelora. Tentunya butuh pengungkapan. Ini harus bagaimana? Pertanyaannya hampir senada ya dengan Umi, hanya karena posisi sebagai laki-laki saja. Tadi yang diungkapkan cintanya, sekarang yang mengungkapkan. Satu sisi yang mengungkapkan,
Ya, harus diungkapkan, harus diungkapkan Abi. Apakah harus diungkapkan? Jadi begini saja. Tadi Umi sebagai ibu dan Umi sebagai remaja yang ditembakkan seperti itu. Kalau saya imajinasi nembak dan lain sebagainya, nanti kalau kurang pas malah kasihan ayah, jadi kurang puas dengan jawaban saya. Saya langsung berkata begini saja ya, bahwasannya semenjak dia mulai mengenal cinta dari istilah, mulai tumbuhlah, mulai membara sebuah cinta. Berarti saat itu pula sudah waktunya untuk dididik tentang apa itu cinta yang sesungguhnya. Cinta yang suci yang seperti apa, cinta yang orisinil seperti apa, itu mulai harus dikasih tahu. Nanti ekspresi cinta pun harus kita ajarkan. Ada yang ekspresinya ke negatif, yang tadi ayah takutkan di permulaan kita diskusi. Kalau kita sudah tunjukkan mana yang berbahaya, mana yang baik, maka anak kita harapannya akan mengambil yang baik dan akan cenderung meninggalkan yang buruk. Saya setuju dengan pendapat Umi bahwasanya anak itu harus sedini mungkin untuk diberikan bekal mana yang pantas dan mana yang tidak. Misalnya kalau ayah memaksa Abi harus menjawab tentang bagaimana laki-laki cara mengungkapkan cinta, atau cara menahan cinta, atau cara menghadapi hati itu sudah mulai membara, kan begitu. Bila anak-anak pesantren, nah saya beri contoh anak-anak pondok saja. Kenapa mereka itu cenderung bisa bertahan di dalam menahan cinta? Itu karena juga ditata dan didoktrin oleh gurunya. Gurunya sudah mengatakan bahwa kalian tidak boleh pacaran, gitu. Kalimatnya langsung, kalian tidak boleh pacaran. Nah, maka nanti akan kelihatan 99% ikut. Baru yang 1%, ya mungkin nggak sampai nggak sampai 1%. Tapi saya katakan ada saja satu yang tidak mendengarkan dawuh dari kiainya itu. Itu tetap mengungkapkan cinta. Tapi dulu zaman Abi sama kawan-kawan hampir 99% ikut. Apakah berarti dia punya cinta? Punya ketertarikan dengan lawan jenis itu sudah punya. Tetapi kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan guru-guru kita semua. Itu dulu kami pacaran itu merupakan hal yang begitu buruk di mata kami, di angan-angan kami. Karena kami dituntut guru kita untuk belajar, untuk memperbaiki akhlak, untuk dikenalkan adab dan lain sebagainya. Sehingga pacaran itu adalah sesuatu yang mungkin tabu bagi kami waktu itu. Ya itu kelebihannya ya. Jadi kelebihannya kami sangat terhindar dengan yang namanya pacaran. Kekurangannya ya tadi ayah tanya bagaimana cara menembak itu seumpama itu. Saya hanya bisa tahu di saat mau menikah ini, itu pun sudah tua ya Mia. Jadi umur saya waktu itu sudah hampir 30 tahun. Artinya umur 30 tahun adalah umur untuk mencari tentu sudah istri ya. Iya, istri itu yang saya pikirkan. Itu pun bukan hanya sekedar istri. Benar-benar saya ingin mencari seorang perempuan yang mana bisa mengajarkan, mendidik anak-anak saya. Baik anak kandung maupun anak didik. Ya mohon maaf ya, jadi kalau saya memang nggak bisa berimajinasi kalau untuk yang versi milenial, tapi mohon nanti ayah berikan gambaran agar kami sebagai orang tua harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan anak-anak sekarang. Karena sangat berbahaya. Itu kelemahannya kami yang dulu tidak pernah dikenalkan tentang masalah pacaran, yang seperti apa, kampanye seperti apa. Nonton sinetron dulu itu perlu berarti agar tahu zamannya. Berarti sinetron itu biar dikonsumsi oleh orang tua saja Umi. Tapi nggak bisa. Anak-anak nggak boleh gitu ya. Tapi media itu sudah sangat bebas sekarang. Sudah bebas. Tidak terbatas. Yang artinya yang saya katakan gini, kalau seandainya yang nonton itu orang tua, barangkali itu lebih terfilter. Karena gambaran film adalah gambaran kejadian masa kini. Ya walaupun itu bukan 100%, tapi paling enggak kita sebagai orang tua harus waspada. Karena barangkali apa yang dialami kita dulu waktu muda itu sekarang
sudah tidak terjadi, dan apa yang dulu belum terjadi sekarang sudah terjadi. Itu kan yang harus selalu kita pelajari. Sebagai orang tua harus kita terus telaten untuk melihat sekelilingnya. Intinya tugas sebagai orang tua adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, hindarilah, jauhilah anak-anak kita atau diri kamu dan keluargamu itu dari api neraka. Artinya dari hal-hal yang menjerumuskan anak kita, istri kita dan diri kita perlu jauhi. Ya. Ya itu dulu. Oke, ini diskusi kita ini semakin lama semakin hangat tapi untuk sebelum kita lanjutkan diskusi yang lebih dalam, monggo. Ya. Mari. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Tadi disampaikan bahwasannya salah satu bentuk ekspresi cinta itu ternyata pacaran. Pacaran ya salah satunya ya. Jadi seorang yang mencintai seseorang itu mengekspresikan dengan pacaran. Kalau dilihat dari kacamata masyarakat anak muda sekarang ya, anak muda sekarang, yang kecenderungannya ya, bukan lagi menggunakan tradisi yang lama, ya, tapi tradisi kencan atau dating. Ini kan sudah ada pengaruh dari dunia luar ya, dari pengaruh asing maksudnya. Karena semakin hari dinamika pacaran di kaula muda ya, ini semakin mengkhawatirkan. Di usia anak remaja SMP mereka sudah berkasih-kasihan, saling goncengan ya ketika pulang sekolah ya. Kemudian malamnya mereka janjian lagi, kencan lagi ya, menuju ke kafe ya, untuk saling berkenal ini, saling menyampaikan isi hatinya. Tentunya masing-masing menampilkan wajah yang paling terbaik, sisi terbaiknya. Jadi menutupi kekurangannya. Itu fenomena yang saat ini terjadi. Pacaran menjadi ekspresi cinta ya. Nah, sebenarnya ketika di dunia remaja itu disebut sebagai pacaran ya, atau dating tadi ya, karena istilah pacaran sudah mengarah pada dating lah, bukan lagi untuk mencari istri seperti tradisi Melayu tadi, jadi yang dibatasi 30 hari, tapi ini sudah kencan, bentuknya sebagai kencan, dan itu terus menerus di usia remaja mereka kencan ya, terus menerus sampai akhirnya mereka memutus hubungan ya. Saya juga, kita putus saja misalkan gitu ya. Akhirnya mencari pacar lagi Umi gitu. Kencan lagi gitu ya. Ketika fenomena ini terjadi di orang dewasa yang sudah menikah, biasa disebut sebagai apa Umi? Perselingkuhan ya Umi ya. Gitu artinya. Kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Jadi sudah punya istri tapi dia kencan dengan orang lain gitu ya, wanita lain gitu ya. Biasa disebut sebagai selingkuh ya. Di dunia remaja pacaran, di dunia orang dewasa yang sudah punya istri selingkuh. Umumnya seperti itu gitu ya. Mereka dalam hati kecil mungkin mencari pasangannya ideal ya, ya. Berarti pasangannya ideal ya, walaupun itu dalam bentuk kencan ya. Nah sebenarnya ini kita mulai masuk ke tangga-tangga pernikahan ya, pernikahan. Ini saya mau bertanya pada Umi ini. Jadi ketika seseorang itu mau menikah ya, ganti-gantian ya, ada juga ya. Seolah-olah ya banyak terjadi wanita tuh
sulit untuk didekati ya Umi itu ya. Jadi dengan adanya banyak terjadi seorang mencari calon itu seolah-olah sulit sekali gitu Umi itu ya. Apakah sebenarnya wanita itu sulit didekati Umi atau bagaimana? Jadi ibarat pemain sepak bola dia. Jadi ketika bola itu ditendang ke gawang gitu ya, itu ada yang ditangkap, tapi ada yang ditangkap terus dilempar kembali gitu. Ditolak dia. Nah ini sebenarnya apakah wanita itu memang sulit Umi untuk didekati? Perempuan itu kan kalau disukai atau mau dilamar, karena di sini sudah mau ke jenjang pernikahan kan berarti sudah tahap serius ya. Itu kalau dia suka, dia akan langsung ya menyatakan juga atau membalas juga cinta, pernyataan cinta dari yang laki-laki. Kalau dia tidak atau menolak, itu mungkin karena belum siap. Nah ini juga harus kita edukasi juga, harus kita kasih pendidikan cara menolak yang bagus seperti apa. Terus kemudian kalau misalnya dia memang merasa belum cocok, sebaiknya direnungkan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung menolak di depan, langsung menjawab saya tidak suka. Terus yang harus dia lakukan ya ketika ada pernyataan cinta, terus kemudian untuk ke jenjang yang lebih serius, sebaiknya itu dipertimbangkan terlebih dahulu, konsultasi kepada guru, konsultasi kepada orang tua, terus kemudian dibicarakan ini ada yang datang sebaiknya seperti apa dengan pendapat mereka. Ya tentunya pendapat dari wanita tersebut juga tidak boleh dikesampingkan. Jadi tidak susah sih ya, karena kalau misalnya sudah kenal itu biasanya juga akan tumbuh cinta juga. Jadi tidak semua wanita itu susah. Jadi memang tergantung perspektif dari wanita itu sendiri. Maka kalau kita punya anak perempuan itu harus mulai, kalau sudah usia mulai mau usia menuju pernikahannya, harus kita bekali bagaimana cara berdekatan dengan laki-laki, karena mau menuju pernikahan kan nggak apa-apa ya. Jadi berdekatan dengan laki-laki yang bagus seperti apa. Kalau tidak suka atau belum siap, cara penyampaiannya harus seperti apa, itu harus kita kawal juga anak-anak kita. Abi, ketika seorang itu mau menuju kepada pernikahan, apakah seorang pemuda itu harus pacaran? Nah, dari saya melihat diskusi antara Umi dan Pak Bambang, saya bisa menyimpulkan betapa pentingnya pendidikan. Iya, betul. Khususnya betapa pentingnya pula agama di sini, pendidikan agama. Dan saya akan menjawab penting apa tidak pacaran. Nanti setelah saya harus menjelaskan terlebih dahulu tentang pentingnya pendidikan agama. Tadi dikatakan sekian puluh persen yang pacaran mengakibatkan hamil di luar nikah. Dan sekian puluh persen, coba diulang lagi. Tahun 2013 sudah lama. SKKRI ini SKKRI BKKBN ini mencatat dari 100% pemuda yang pacaran 20,3% ini hamil pranikah. 20 ya, efek dari pacaran. Ya, terlepas dari benarnya data itu ataupun tidak ya,
Tapi kita sebagai orang tua tetap merasa waspada ya. Itu disebabkan karena degradasi keagamaan, degradasi moral, di mana etika sudah tidak diunggulkan. Oleh karenanya saat ini kita perlu mengembalikannya. Agama ini harus dipulihkan. Allah sebenarnya sangat mengajarkan tata cara dalam kita sebagai laki-laki melihat perempuan. Katakanlah kepada kaum mukmin supaya menjaga pandangannya. Menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan dan wayahfadhu furujahum dan menjaga kemaluan ini berarti sudah sama dengan tadi. Ini sudah diperingatkan oleh Allah sebenarnya. Kalau kita renungi kembali berarti anak-anak muda yang tadi dikatakan tahun 2013 itu sudah melanggar tatanan ini. Kan di sini kata-katanya adalah kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azkalahum. Hal itu lebih suci bagi mereka. Baru ayat berikutnya di situ dikatakan kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna ila akhirih. Kita itu sudah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang muslim itu suruh menjaga pandangan. Melihat seorang perempuan atau perempuan melihat seorang laki-laki. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau pernah diingatkan oleh Rasulullah, tatkala engkau memandang seorang wanita, tatapan pertama segeralah mengalih. Itu dimaklumi. Tapi jangan kemudian tatapan pertama bablas, gitu lah kira-kira bahasa kitanya. Lanjut saja, ini indah umpamanya kan begitu. Ini di dalam agama Islam sangat ditekankan untuk mengikuti hal ini. Demi apa? Demi kemaslahatan kita dan anak-anak kita sendiri. Agar tidak sampai tercapai yang barusan dikatakan. Karena Allah sudah jelas sekali, mendekati zina saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Innahu kana fahisha. Karena itu adalah sesuatu keji. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Metode. Kalau dalam hal ini sabila berarti bisa kita katakan cara. Caranya itu salah. Ekspresi cinta bukan demikian. Ekspresi cinta itu semuanya boleh kecuali yang sudah dilarang oleh Allah. Gitulah kira-kira. Semua ekspresi cinta itu boleh kecuali yang sudah ditentukan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqrabu itu qarib, qaraba mendekat. Mendekati zina itu berarti sama dengan apa ya? Nah, dalam imajinasi langsungnya jenengan yang spontan. Sebelum zina itu ada pendekatan. Dia memandang dulu, dia kemudian menyampaikan isi hatinya. Nah, segala sesuatu yang mengarah kepada zina, maka kita bisa paham itu adalah yang kita sebut sebagai awal mula daripada zina itu berlangsung. Sesuatu yang mengarah kepada zina hendaknya dijauhi, wala taqrabu zina. Karena itu kecil. Kita mudahlah sebenarnya kita mengambil makna dari sini, sudah ada isyarat yang jelas banget ya. Agar anak-anak kita ini menjaga pandangan nih. Ini kan ada di pendidikan agama. Husnul basar ya. Terus kemudian wa yahfadna furujahun, yahfadhu furujahum, menjaga kemaluan. Ini yang ini kan sebenarnya sudah efek-efek dari perjalanan
mendekati zina tadi. Iya. Lebih dekat pada zina akhirnya Zina terjadi. sungguhan. Ya, zina. Jadi menjaga kemaluan ini bagian sesuatu yang diperintahkan. Adakah pendidikan-pendidikan ini selain di pendidikan agama? Maka bila ada, itu sangat recommended. Sejauh ini memang agama mengarahkan sana. Kalau kita tidak memondokkan anak, ya hendaknya kita sebagai orang tua pastikan itu sudah dipegang terlebih dahulu. Ya. Adapun kalau sudah kita pasrahkan ke pondok, kiainya insya Allah pasti sudah mengerti tata cara yang seperti ini. Saya rasa kalau ayah tadi mengatakan cara untuk menikah, Iya, menuju ke jenjang pernikahan. Apakah Apakah harus pacaran? harus pacaran? di sini sudah. Jalannya apa selain misalkan? Di sini kan berarti sudah jelas sekali ya. Nah, kalau kita sudah mengerti hukumnya, yang dilarang di mana, ya maka segalanya menjadi boleh selainnya. Iya. Semua tindakan manusia sebelum ada pelanggaran itu pasti boleh. Iya. Sepakat nggak ya? Iya. Maka segala sesuatu yang tidak memperbolehkannya itulah yang menjadikan kebolehannya itu menjadi hilang. Kalau memang mau menikah kok masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, Iya. seperti tidak menjaga pandangan, berarti adalah sesuatu enggak yang harus kita tegaskan. Itu tidak boleh. Kita kan secara adat pasti harus mempertemukan, dua-duanya harus ketemu di KUA ya sama Puskesmas kalau untuk tahun 2022 ini. Maka disitulah harus ada orang tuanya. Itu sebaiknya seperti itu. Jangan hanya berdua, karena KUA sekarang juga pasti otomatis memerlukan saksi, jadi orang tua. Ya, begitulah ya. Jadi harapan kita sebagai orang tua, taulah hukum, taulah etika, ketahuilah batas-batas yang harus dihindari dan di mana yang diperbolehkan agar tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Ya. Sehingga jalannya harus ditempuh apa? Istilahnya apa, Pi? Nah. Misalkan ketika dia mau menikah seseorang, terus dia harus bagaimana? Awal kali itu bagaimana? Nah, berarti ini teknis ya, teknis sekali ya cara. Tutorialnya. Tutorial. Di samping saya dulu sudah melakukan, ayah juga pasti sudah melakukannya karena sudah menikah ya. Sembari saya juga mengoreksi diri saya di saat itu bila ada sesuatu yang memang belum tepat. Yang pertama, ini yang kaitannya dengan apa nih biar nggak kepanjangan nih diskusi kita. Ini dia seorang itu mau menikah. Batasan ketemunya seperti apa gitu ya? Caranya apa? Kan tadi ada kalau pacaran kan tidak recommended. Terus ini apa istilahnya apa? Nah, sebelum mencapai jenjang pernikahan sebaiknya dia tetap mengenali. Ta'aruf ya, tetap harus kenal. Tetapi jangan tertutup. Jangan tertutup itu artinya orang tua dari pihak laki-laki ya sebaiknya tahu, orang tua dari pihak perempuan sebaiknya tahu. Begitu. Entah menggunakan media sosial ataupun menggunakan secara langsung luring atau ketemuan langsung. Akan tetapi di situ kan menjadi batasannya gampang kalau didampingi orang tua. Begitu. Apapun umpama kita katakan chatting lah ya, kita kesimpulan. Pastikan HP itu bisa dilihat orang tuanya. Ini pasti akan sangat safety ya. Bukankah orang tua pasti akan memaklumi yang namanya cintanya anaknya itu pasti akan memaklumi. Orang tua juga dulu mantan penuh cinta juga. Wong seharusnya juga mereka yang harus lebih romantis kan. Setelah tua apalagi dia melihat anaknya kepingin normal juga, maka dia juga berikan kesempatan anak untuk berkomunikasi kepada yang dia cintai atau yang dia ingini untuk menikah. Karena orang tuanya ngerti, nanti kan orang tua akan memberi batasan. Bukan untuk
persulit, tapi justru untuk memudahkan anak. Iya. Ya mungkin garis besarnya seperti itu mungkin ya. Iya, iya. Garis besarnya. Nanti kalau untuk didetailkan pada waktu lain ya. Iya, iya. Umi, ya, saya mau bertanya pada Umi. Iya. Bagaimana Umi rasanya ketika seorang itu menikah, misalkan, tapi tanpa ada cinta, Umi? Menikah tanpa cinta. Ini bisa jadi terjadi, Umi, ya? Bisa saja Bisa. terjadi. Rasanya bagaimana Umi kira-kira sebagai seorang wanita? Rasanya karena bukan pakai dasar cinta, tentunya itu pengenalannya jadi lebih lama. Iya. Jadi lebih lama. Jadi ya kalau perasaannya pasti tergantung masing-masing. Dia karena menikah karena mengabdi sama guru, dijodohkan atau seperti apa. Iya. Terus kalau misalnya cinta itu harus ada, dan memang harus ada Iya. dalam pernikahan. Kalau tanpa cinta ya seperti tadi Pak Bambang, hidup tanpa cinta saja sudah bikin gersang kan, apalagi di pernikahan. Di pernikahan ini cinta menjadi sangat penting. Iya. Sangat penting, meskipun nanti kalau sudah semakin lama itu sudah tidak lagi cinta, kalau kata Abi sudah disebut sebagai rahmah, seperti itu ya Abi. Jadi cinta ini memang harus ada dalam pernikahan. Kalaupun di awal-awal pernikahan belum cinta, belum ada rasa cinta, itu bisa dikenali terlebih dahulu sesama pasangan. Yang laki-laki juga harus mengenali si perempuannya juga harus belajar mengenali laki-laki, karena pasti banyak sekali perbedaan antara laki-laki dan perempuan, entah dari segi pemikiran, latar belakang, semuanya pasti berbeda. Dari kondisi yang berbeda terus kemudian bertemu, dan cinta ini harus ada. Harus ada. Kalau tadi tanya perasaan, tentunya perasaannya jadi dibagi jadi dua. Satu, misalnya kalau pengabdian ya dia pasti akan mulai belajar menerima apa adanya. Pengabdian misalnya dijodohkan sama guru. Kalau misalnya kalau tidak dijodohkan kayaknya enggak deh ya. Kalau tanpa cinta, pernikahan itu harus ada juga pernikahan karena pengabdian ya Umi ya. Ya maksudnya kan sebagai bentuk dia mengabdi kepada guru, akhirnya dipertemukan kepada sosok laki-laki yang menurut si guru tersebut cocok untuk dirinya, kan dia jadinya tergerak. Iya, saya akan mengiyakan. Bagaimana ketika ada seorang wanita, dia sampai umur tertentu, yang seharusnya dia sudah menikah, tapi dia belum menikah. Ini solusinya harus bagaimana, Umi? Ini kalau umur itu memang kalau di budaya kita ya, ada umur expired mungkin kadaluarsa, tapi sebenarnya tidak ada ya. Umur expired tidak ada umur expired atau apa, tapi biasanya mengacunya umumnya umur sekian sudah siap nikah. Harusnya si wanita ini bagaimana? Si wanita ini dia bisa punya dua jalan. Satu, dia mengenali sendiri laki-laki yang akan dia jadikan sebagai kekasih atau nantinya sebagai suami. Yang kedua berarti lewat jalur diperkenalkan oleh orang lain. Ini sama-sama diperbolehkan, hanya saja tadi seperti yang Abi bilang harus tahu dulu batasannya. Ya. Terus kalau kita pakai jalur yang pertama, mengenali sendiri itu ya membuka hati orang-orang terdekat seperti apa, laki-laki sik kados nika bagus atau tidak, itu sudah dibuka dulu hatinya. Dibuka dulu. Nanti kalau misalnya ada mendekat, itu jangan semata-mata langsung ditolak semua. Ini harus dalam hati juga harus nyaring dulu si wanita tersebut. Terus kemudian kalau memang suka, ya kalau misalnya si laki-laki tersebut suka sama perempuan itu, ya bisa dibicarakan kelanjutannya seperti apa. Terusan kan sekarang apalagi media sosial sudah semakin marak kan, jadi komunikasi sudah tidak ada alasan lah untuk tidak komunikasi. Jadi dikomunikasikan
itu tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Yang penting karena wanita itu menyukai laki-laki kan tentunya sudah ada pertimbangannya. Oh, itu kayaknya bagus kalau dijadikan suami. Itu boleh, pendekatan seperti itu menurut Umi diperbolehkan. Iya. Terus kalau misalnya dia tidak mau pakai jalur yang seperti itu, pakai jalur yang kedua, yaitu dengan cara sowan terusan minta dikenalkan kepada sosok yang cocok untuk dirinya, baik kepada guru ataupun kepada orang-orang yang kita percayai. Seperti itu, Pak Bambang. Kalau menurut Pak Bambang ini, Umi balik tanya. Ya, saya tanya ke Abi saja di sini. Umi diam saja dulu. Abi, ya. Terjadi juga fenomena tadi saya tanya pada Umi masalah wanita yang pada umur dia menikah, dia belum menikah. Sekarang ganti yang laki-laki. Abi. Bagaimana sikap seorang laki-laki yang seharusnya pada umur saat dia menikah, ya, tapi dia belum dapat istri atau calon istri. Ini dia harus bersikap bagaimana, Pak? Bila memang laki-laki tersebut memang ingin menikah, ada sebagian manusia atau sebagian orang itu memilih jalur tidak menikah, itu memang ada. Ini khusus yang masih tetap mau menikah tetapi kok diem saja gitu ya, nggak ada gerakan untuk pencarian cinta, maka menurut saya hal ini tidak diperkenankan karena ini hanya akan menimbulkan angan-angan semata. Saya sering berkata jangan terlalu banyak mimpi bila gerakan pun tidak pernah dilakukan. Ikhtiar itu menjadi penting, seimbang dengan apa yang difikirkan, apa yang dijadikan doa dalam setiap saat. Dan kita harus meyakini bahwasanya ada urusan kita adalah ikhtiar. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Ikhtiar caranya bagaimana ya, teknis lagi nih ngomong-ngomong. Sangat nggak beda sebenarnya sama perempuan kalau dalam hal ini ya. Hanya perempuan itu lebih rumit karena adanya budaya. Kalau laki-laki boleh ngejar, kalau perempuan ada istilah menunggu. Itu juga menang menolak. Ya karena wenang atau boleh atau dibolehkan untuk menolak atau menerima. Ya istilah sederhananya perempuan itu hanya mengadang seperti kiper. Kiper. Sementara laki-laki seperti penyerang. Striker. Itu mungkin perbedaannya ya di situ. Tapi sebenarnya intinya kalau dalam keadaan yang sudah terlanjur ini ya tua, kita mesti harus beri kompensasi apa itu istilahnya ya. Terus kita beri keringanan mereka untuk mendekat. Ya keringanan secara budaya maksudnya ya, bukan keringanan secara agama. Karena ada budaya kalau perempuan tanya nembak laki-laki nggak boleh kan, ada istilah itu kan ya. Kalau begini nggak diberi kompensasi kepada mereka, nggak diberi keringanan, maka siapa yang akan bertanggung jawab kan begitu. Ya kita harus memberikan keringanan kepada mereka. Caranya dibantulah sama teman-temannya, sama gurunya, sama orang tuanya. Kompak. Bagaimana untuk mempertemukannya? Bukan kesalahan dia semata misalnya ya. Bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan kita juga yang sudah tahu kok diam saja, nggak membantu. Ini teman apa bukan kan begitu lah. Jadi ada proses seperti itu sangat diperlukan. Gitulah ya kira-kira sama saja, kecuali perbedaannya hanya tadi masalah budaya. Saya kira diskusi kita cukupkan sampai sini dulu, Abi dan Umi. Dan nanti kita akan diskusi kembali pada waktu yang akan yang lain atau yang tapi saya harus memberikan beberapa kesimpulan. Ya, saya persembahkan ini untuk anak-anak baik kandung maupun anak didik.
kaitan masalah pentingnya cinta ya. Pentingnya cinta. Sejauh ini cinta tidak pernah dilihat dari motivasinya, tapi selalu ekspresinya semata. Ya, betul. Ya, ini yang sering kita lupakan. Kita mulai harus tahu tentang motivasi cinta atau sumber cinta itu dari siapa? From whom? Jangan setelah cinta baru ekspresinya yang dihakimi. Tapi kali ini motivasi cintanya yang harus kita pelajari. Ya. Ada cinta yang sangat diwajibkan dan sangat diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta kepada Allah. Ini yang sering kita lupakan. Ya. Cinta ini mengandung ada hormat, takut, taat. Di dalam cinta ini akan mendorong ke sini masalahnya ya. Betul tidak? Hormat dan taat. Di dalam cinta kan ada itu nanti. Istri minta sesuatu, ingin diiyakan. Kau minta apa? Akan kuberi. Kau takut mau kehilangan juga. takut kehilangan. Betul. Ada hormat di situ, ada muncul sebuah keunggulan masalah. Ini kan adalah bagian dari penyembahan, masalahnya di situ. Ini yang sering kita lupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mari kita ambil pelajarannya ya. Di surat Al-Baqarah ayat 165. Nanti dibantu ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi, dan sebagian manusia yattakhidhu min dunillah, mengambil sesuatu selain Allah. Andadan ini sering dikatakan perbandingan atau tandingan. Andadan yuhibbunahu, dia mencintai mereka yang di selain Allah ya. Kahubbillah, seperti mencintai Allah. Di situ baru kahub, mencintai sesuatu seperti mencintai Allah saja, itu adalah bagian yang diperingatkan oleh Allah. Ini tegas. Pernah nggak kita berpikir kita mencintai istri kita sudah melebihi cinta kepada Allah apa belum? Jangan-jangan kita sudah termasuk yang ini. Nah, ini yang perlu saya katakan, bukan berarti mencintai selain Allah itu tidak boleh, itulah ya maksud Tapi saya. prioritas tadi yang pertama cinta kepada Allah. Iya. Saya garis bawahi dulu ya, kita buat kesepakatan dulu bahwa pembicaraan kita saat ini sangat membolehkan manusia untuk mencintai makhluk. Bahkan bukan hanya boleh, hukumnya wajib. Akan tetapi di ayat ini kita bisa melihat jangan sampai cinta kita kepada selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ dikatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman lebih mencintai Allah daripada yang lain. Ya. Bahkan di ayat lain ini supaya kita menafsirkan ayat ini dengan ayat lain. Sinkron. Di surat At-Taubah kalau tidak salah ayat 24, nanti silahkan dicek. Terdapatlah redaksi ayat yang berbunyi Kul in kana aba'ukum. Katakanlah jika bapak-bapakmu, aba'ukum, wa abna'ukum, dan anak-anakmu. Ini yang kita cintai kan biasanya orang tua dulu. Kan anak. Baru wa ikhwanukum, saudara. Saudara sama pasangan tuh biasanya lebih dicintai mana? Biasanya Lebih saudara. saudara biasanya. Ini urut banget nih. Mohon maaf Umi, bukan saya mencintai tidak mengalahkan gitu ya. Nah ini urutannya begini, nanti tinggal kita renungi saja. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, baru wa azwajukum, dan pasangan atau istri atau suami, wa ashiratukum, dan tetangga-tetangganya, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda
wa amwal, harta benda yang dia iqtaraftumha, diusahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan, perdagangan yang ditakuti kerugiannya. Iya. Ahabba ilaikum minallah, lebih dicintai olehmu minallah, daripada Allah. Minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilihi, dan berjuang di jalan Allah. Fatarabasu, maka tunggulah. Hatta ya'ti Allah bi amri. Nunggu apa? Nunggu masa nanti. Kita akan tahu akibatnya. Ini ayat ini di dalam tafsir sering dikatakan sebagai peringatan. Kita itu boleh mencintai ini semua yang tadi katakan. Bapak harus kita cintai, anak, istri, saudara, kemudian pasangan, tetangga, harta, perdagangan. Semua itu harus kita cintai. Tapi kalau sampai ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi, sampai melebihi cinta kita kepada Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jihad fisabilillah, kita diperingatkan. Di sini sudah jelas kalau kita melihat, saya mencintai istri saya seandainya, tapi melebihi siapa? Walaupun kita tahu kita sangat memerlukan cinta di dalam hubungan, maka disitulah mungkin yang harus kita nanti lihat. Tadi ada pendapat Umi, kalau ada yang mengabdi kepada guru, nah, dan lihat dulu ini hajatnya jihad karena Allah, karena Rasul, apa tidak. Jadi perjodohan menjadi boleh di sini. Ini ayah punya kesempatan nih. Orang tua ini hobinya menjodohkan. Abi juga punya kesempatan. Nah, tapi nggak boleh begitu. Ini namanya memanipulasi ayat. Yang artinya gini ya, kita kembalikan kita mencintai sesuatu harus, tapi diikhtiari, diusahakan agar tidak melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan juga Jihad di jalan Allah Subhanahu wa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana harus kita ikhtiarkan. Karena ini adalah tuntunan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak setuju tidak apa-apa ya. Yang jelas ini adalah jalan. Ini pedoman ini, Ya. pedoman kita masalahnya. Bagaimana kita bisa mencintai sesuatu karena Allah. Nah ini anak muda perlu belajar cinta lillahi ta'ala. Itu bagaimana? Ada apa di balik dia kamu cinta kamu cinta dia. Itu motivasinya apa? Itu jika diajarkan ya. Itu perlu diedukasi. Kalau anak kita tidak diedukasi, nanti yang tadi jalan yang banyak itu berarti ya yang kesasar. Kita butuh yang siratal mustaqim. Berarti ketika cinta kepada apapun, ya, yang diutamakan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, dan di jalan Allah. Motifnya harus seperti itu, maka akan muncul banyak keberkahan. Nah, coba kita sepakati, bila orang sudah bisa melakukan tiga ini, walaupun kita mencintai sesama, mungkinkah terjadi ada istilah pegang-pegangan? Tidak. Mungkinkah terjadi hamil di luar nikah? Tidak. Karena ini dia adalah berpegang pada prinsip-prinsip utama. Ya. Kalau memang cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad, pasti akan menjaga sahabat ketiganya. Iya. Nanti kira-kira. Saya rasa begitu ayah, mohon maaf. Nah, ini penting banget untuk anak-anak kita. Kita kan harus juga cari keindahan sejati, bukan semu. Jadi bagaimana indah yang benar-benar tidak akan tergerus oleh zaman. Apalah dia yang punya sifat al-baqi, kekal. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah sirna. Kita akan mencintai sesuatu sirna, tunggulah saat kesirnaan yang kita cintai. Tapi Allah
Rasul dan jihad itu abadi dalam cinta. Gitu saja. Saya kira demikian. Ya, ini sangat menarik sekali Abi Umi ya, dan semoga bisa disambung di lain waktu dan kita akan mengangkat tema lainnya ya Abi ya. Kurang lebihnya Abi, mungkin dari saya ada kata yang kurang berkenan Abi dan Umi atau pertanyaan yang menyinggung ya mungkin ya Umi ya Abi. Sama-sama. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Ya, semoga diskusi kita kali ini berkah dan membawa manfaat bagi para pemirsa ya dan masyarakat luas ya. Dan terutama bagi anak-anak kita ya, anak-anak kita yang sedang mencari cinta ya dan menuju pada jenjang pernikahan, sehingga tidak terjadi kesalahan ya dalam mengekspresikan cinta ya. Nah, tentunya jalan yang terbaik adalah semua cinta pada semua hal. Yang didahulukan pertama adalah cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Rasulullah, dan yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Jadi karena segala sesuatu yang menggantungkan pada sesuatu yang abadi, dia akan mampu tahan sepanjang zaman, seperti itu ya. Saya kira demikian Abi. Ya. Dan akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Para pemirsa ya, kita akan bertemu pada momentum atau kesempatan yang akan waktu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.